Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang praktikum kali ini yang berjudul fraksinasi senyawa kimia tumbuhan dengan menggunakan kromatografi cair vakum atau KCV. Pertama-tama, kita akan membahas tentang fraksinasi. Fraksinasi adalah suatu proses pemisahan dari senyawa kimia tumbuhan berdasarkan tingkat kepolarannya. Jumlah dan jenis senyawa kimia yang dapat dipisahkan menjadi fraksi berbeda-beda tergantung dengan jenis tumbuhan itu sendiri. Pada dasarnya, prinsip dari fraksinasi itu merupakan proses pemisahan senyawa kimia dari ekstrak dengan menggunakan dua pelarut yang saling tidak bercampur. Pelarut yang digunakan itu bisa eneksan, etil asetat, dan metanol. Untuk menarik senyawa lemak dan senyawa nonpolar digunakan eneksan, sedangkan etil asetat digunakan untuk menarik senyawa semipolar dan metanol digunakan untuk menarik senyawa-senyawa polar. Tanaman ketumbar atau Coriandrum sativum. Tanaman ketumbar merupakan tanaman rempah-rempah yang sangat familiar di mana buahnya yang kecil dikeringkan dan diperdagangkan, baik yang halus maupun yang tidak. Buah ketumbar yang tidak dihaluskan mirip seperti buah lada di mana ukurannya 1-2 mm. Klasifikasi tanaman ketumbar. Kingdom Plantae, divisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Aphiles, famili Apiaceae, genus Coriandrum, dan spesies Coriandrum sativum. Pada tanaman ketumbar, mengandung 1,8% minyak atsiri, diantaranya terdapat linalol dan graniol. Selain itu, tanaman ketumbar mengandung mineral, peptida, antioksidan, flavonoid, thiazol, piridin, asam fenolik, dan sterol. Tanaman ketumbar digunakan sebagai makanan preservatif alami, termasuk sebagai antibakteri, antifungi, dan antioksidan. Ketumbar juga memiliki efek farmakologi, diantaranya sebagai diuretik, antioksidan, antikonsulfan, sedatif, antimikroba, antidiabetik, antimutagen, dan anti-helminthes. Dalam pengobatan, tanaman ketumbar digunakan sebagai antiseptik, aromatik kuat, stimulan, karminatif, ekspektoran, dan diuretik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kromatografi cair vakum. Kromatografi cair vakum merupakan salah satu metode fraksinasi, yaitu dengan memisahkan ekstrak kasar menjadi fraksi-fraksi yang lebih sederhana. Kromatografi ini pertama kali diperkenalkan oleh para ilmuwan dari Australia untuk mengatasi lamanya waktu yang dibutuhkan untuk separasi menggunakan kolom kromatografi klasik. Pada dasarnya, metode ini adalah kromatografi lapis tipis yang berbentuk kolom. Pemisahan kromatografi cair vakum memanfaatkan kolom yang berisi fase diam dan fase geraknya dibantu dengan pompa vakum. Prinsip kerja dari kromatografi cair vakum berdasarkan pada partisi dan adsorpsi komponen senyawa yang pemisahannya dibantu dengan tekanan dari alat vakum dengan suatu sistem yang bekerja pada kondisi vakum secara terus-menerus sehingga diperoleh kerapatan kemasan yang maksimum atau menggunakan tekanan rendah untuk meningkatkan laju alir fase gerak. Urutan eluen yang digunakan dalam metode ini diawali dari eluen yang mempunyai tingkat kepolaran rendah, kemudian kepolarannya ditingkatkan secara perlahan-lahan. Prosedur percobaan digunakan kolom Buchner yang di dasarnya terdapat kaca masir. Kolom dikemas kering, pada dasar kolom dilapisi dengan kertas saring. Kemudian dimasukkan silika gel 60 sampai terisi 2/3 bagian dari kolom. Vakum dijalankan, dituangkan ke atas kolom larutan yang nonpolar. Vakum dijalankan kembali, sampai silika gel yang ada di dalam corong memadat. Ditimbang bahan yaitu ekstra etanol daun ketumbar sebanyak 1 gram. Kemudian ditambahkan silika gel 60, diaduk sampai kering atau membentuk serbuk. Disiapkan pelarut dari yang nonpolar hingga polar, kemudian ditaburkan serbuk ke dalam kolom yang sudah selesai dikemas tadi. Untuk memperoleh kerapatan maksimum, vakum dijalankan lagi dan di atasnya diletakkan kertas saring. Pelarut dituang ke atas permukaan kertas secara perlahan dimulai dari pelarut yang nonpolar hingga pelarut yang polar.
Setiap penuangan pelarut dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali. Kemudian masing-masing hasil dari elusi dikumpulkan dan diuapkan dengan penanas air. Fungsi penambahan bahan yang pertama, serbuk silika gel 60 berfungsi sebagai zat penyerap, pengering, dan penopang katalis pada penyerbukan ekstrak etanol daun ketumbar. Yang kedua, fase gerak yang dimana N-heksan dengan etil asetat berbandingan 7:3 dalam 40 ml. N-heksan bersifat nonpolar, berfungsi dapat melarutkan senyawa-senyawa bersifat nonpolar. Etil asetat bersifat semipolar, berfungsi melarutkan senyawa berdasarkan kepolarannya pada dinding sel. Analisis kromatografi hasil KCP dengan metode kromatografi statistis. Prosedurnya yaitu pembuatan fase gerak. Fase gerak yang digunakan adalah N-heksan etil asetat dengan perbandingan 7:3 dalam 40 ml. Kemudian fase gerak dijunuhkan dalam chamber, ditutup chamber yang telah dilapisi oleh vaselin. Nah, kemudian identifikasinya yaitu setelah diuapkan hasil ditotol pada plat KLT dengan ukuran 20 x 20 cm dengan batas atas 0,5 cm dan batas bawah 1,5 cm. Kemudian ditotolkan dengan metode pita. Hasil satu ke hasil satu lainnya diberi jarak 1 cm. Kemudian dimasukkan plat KLT ke dalam chamber yang telah jenuh, ditutup chamber, noda dari titik penotolan akan merambat sampai batas pengembang atas, kemudian dikeluarkan plat KLT, dikeringkan, dilihat di bawah sinar UV 366 nanometer, kemudian disemprot plat dengan penampak bercak larutan reaksi Lieberman-Burchardt, kemudian plat dikeringkan, dilihat kembali di bawah sinar UV 366 nanometer, diamati noda yang terjadi, kemudian dihitung nilai RF-nya. Kromatografi cair vakum atau KCV merupakan salah satu kromatografi vakum khusus yang menggunakan silika gel sebagai absorber. Kelebihan KCV jika dibandingkan dengan kromatografi kolom biasa terletak pada kecepatan proses atau efisiensi waktu karena proses pengelusiannya dipercepat dengan memvakumkan kolom. Selain itu, KCV juga dapat memisahkan sampel dalam jumlah yang banyak. Pemilihan jenis silika gel yang tepat merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendapatkan hasil pemisahan yang baik. Ukuran partikel dari silika gel yang terlalu kecil akan menyebabkan proses elusi berjalan lambat. KCV bertujuan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang ada di dalam ekstrak. Sampel tersebut bermigrasi terhadap fase diam dan fase gerak dengan cepat karena berada di dalam suasana vakum. Prinsip kerja KCV yaitu partisi dan adsorpsi komponen senyawa yang pemisahannya dibantu dengan tekanan dari alat vakum. Fraksinasi dilakukan dengan menggunakan dua jenis pelarut, yaitu pelarut N-heksan dan pelarut etil asetat. Menurut Rajaswari dan kawan-kawan, fraksi etil asetat dari daun ketumbar memiliki senyawa fenolik yang lebih tinggi dibandingkan dengan fraksi N-heksan. Begitu juga dengan flavonoid dan flavonol dan pada daun ketumbar. Dalam fraksi daun dan biji ketumbar, fraksi etil asetat ditemukan memiliki jumlah maksimum flavonoid dan flavonol. Sedangkan fraksi N-butanol mengandung tanin tertinggi. Variasi senyawa dalam ekstrak dan fraksi lainnya disebabkan karena perbedaan solubilitas senyawa pada berbagai pelarut dengan berbagai polaritas. Berikut merupakan hasil visualisasi dengan panjang gelombang 366 nanometer sebelum penambahan penampak bercak. Selanjutnya merupakan hasil visualisasi dengan panjang gelombang yang sama, yaitu 366 nanometer setelah penambahan penampak bercak Lieberman-Burchardt. Baiklah, sekian dari kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.